Sing kono bel kabeh kono kabeh. Geger. Pasukan turun. Sing ning wetan kan renisan. Guru kami selalu wanti-wanti wasiat kepada kami, pertahankan bangsa dan negara. Pertahankan. Mengapa? Kamu lihat tuh orang-orang Kurdi. Orang-orang Kurdi itu walaupun mereka cerdas, pintar, tetapi mereka nggak memiliki negara. Karena memang kurang hubbul watan, kurang cinta tanah air, sehingga negara mereka dijajah oleh bangsa menang. Dan kamu bisa melihat tuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman. Negara kita adalah miliknya Yaman. Kita akan menjadi budak. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki bangsanya sendiri. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki negara sendiri. Karena apa? Budak kacung. Saat itu heran, ada orang yang ngaku sebagai, tapi nggak paham tentang cinta tanah air. Ada orang yang ngaku sebagai kiai, tapi nggak paham tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Allah negara. Negara ini perlu kita perjuangkan. Seenaknya saja orang-orang Yaman mengatakan bahwa Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Sebenarnya kalau saya yang punya kekuasaan, kalau saya yang punya kebijakan, tak usir tuh mereka. Diusir semua. Negara kita punya kedaulatan. Negara kita punya kehormatan. Siapapun bangsa lain yang di Indonesia yang seenaknya gak punya adab, gak punya aturan, harus segera ditangkap, dideportasi ke negaranya. Kalau perlu dihukum. Oh enggak ya. Seolah-olah Indonesia itu negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun. Negara yang bisa dihina-hina oleh siapapun. Karena mereka berbaju agama. Makanya kita harus tahu agama. Kita nggak boleh ditipu oleh, mohon maaf nih, oleh bajingan-bajingan yang selalu mengatasnamakan agama. Ini saya live. Kadang mohon maaf. Nah, orang Indonesia perlu pahami ini, mohon maaf. Masa orang Yaman segitu banyaknya? Sebanyaknya orang Yaman itu kan pasti ada petani, ada pekerja, ada tukang bangunan, ada buruh, macam-macam lah. Apalagi Yaman itu negara miskin. Kemudian datang ke Indonesia, mereka ngomongnya melepuk, bohong, dusta. Orang-orang Yaman itu Masya Allah semuanya wali-wali Allah. Tukang tambal ban di jalan-jalan wali Allah, didaftar menjadi wali Allah. Para pedagang-pedagang di pasar wali-wali Allah. Semuanya wali Allah. Sehingga orang-orang Yaman kalau di Indonesia ini, orang-orang Yaman ke Indonesia harus dihormati, harus dicium tangannya, harus di. Ini orang Indonesia ini yang gobloknya luar biasa. Orang Indonesia yang gobloknya luar biasa. Pikir dong, pikir. Terus yang kedua, karena mereka merasa wali-wali Allah. Di Indonesia mengatakan seenaknya Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Indonesia ini miliknya para aulia-aulia Tarim. Aulia dari mana? Ayo, cobalah direnungkan. Jangan terlalu bodoh, wahai kawan. Udah simpel. Kemudian yang ketiga, setiap orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, langsung dipercaya begitu saja. Pikir dong, pikir, orang segitu banyaknya ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, diterima semua. Ini terlalu bodohnya bangsa kita. Ya betul Pak. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Betul. Ke Yaman sana mengatakan bahwa Yaman miliknya orang Indonesia. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Dan anehnya orang Indonesia itu manggut-manggut saja. Ini bodoh atau pinter? Cobalah kita renungkan. Dan mereka mengatakan bahwa semua bumi itu adalah miliknya Allah. Benar. Semua bumi, langit dan seterusnya ini miliknya Allah. Seluruhnya miliknya Allah. Tetapi ada aturan, ada hukum, ada undang-undang. Contoh,
Ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang selain Nabi dan Rasul punya mukjizat, wajib tidak percaya. Isra Mi'raj ini adalah bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya kira 550 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk mereka, dan tidak ada waktu lagi setelah itu mereka bisa untuk mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah mengatakan, "Yanbaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasab syarifi wa dabdih hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqih." Seharusnya, sekelatennya, sejogjanya semua orang mempunyai perhatian untuk nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa orang sembarangan mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tanzihu nasabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minad dukhala'il ad'iya, adalah mensucikan nasabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari penyusup dan pengaku-ngaku. Demikian wallah. Si ono sing menolak tes ini lebih alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Lelek mikir zaman samono gak ono para rawuh. Tolak ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono niki, zaman Imam Syafi'i gak ono, zaman saiki ono, apa terus diabaikan? Kita mengajak Habib bubarkan acara untuk menyelidiki orang ini mati karena menenggak racun atau karena dibunuh atau ya apa. Tetapi kita menolak. Ditelok para rawuh, diambil otopsi, gitu. Diketahui oh ada racun sianida. Racun ini digelogok, ini apa gelogok dewe? Ditelok meriki-meriki ini ternyata ada bukti jarinya si penjahat itu. Oh berarti digelogok nih, dibunuh. Indonesia yang dulu bukanlah yang sekarang. Kalau dulu Indonesia bagaikan surga bagi para imigran. Masyarakatnya, para ulamanya, bukan hanya menerima imigran-imigran datang. Kita angkat sebagai saudara, kita angkat sebagai warga Indonesia. Namun karena kelakuan-kelakuannya namun karena kelakuan imigran ini sudah kelewat batas. Karena kelakuannya sudah kelewat batas, sudah dikasih hati, minta rempela, datang ke Indonesia, numpang hidup, mencari makan, tetapi tidak pandai menghormati orang-orang pribumi. Bahkan mereka dengan enaknya mengklaim Indonesia milik Aulia Tarim, Pulau Jawa milik Aulia Tarim, ya, tanah Sunda milik Habaib. Kelakuan mereka sudah melampaui batas. Akhirnya Nusantara menolak
imigran-imigran. Mereka mengaku Habib dan mengkultuskan dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Demak tolak keras imigran-imigran Songo.